Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, selamat pagi. Renungan kita hari ini 5 Desember 2021 dengan judul Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayatnya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nasihat kepada Israel modern saat ini adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doronglah juga semua orang muda agar berpikiran tenang atau sadar diri. Dalam segala hal hendaklah engkau sendiri menunjukkan teladan perbuatan yang baik. Dalam pengajaranmu tunjukkanlah yang benar, serius, tulus dengan ucapan yang baik, sehingga engkau tidak dapat dipersalahkan, supaya pihak lawan kita mendapat malu, sebab tidak ada keburukan yang dapat dikatakan kepada engkau. Dan doronglah semua hamba menurut kepada tuannya, dan untuk menyenangkan mereka dalam segala hal. Tidak melawan kata-katanya kembali dan tidak mencuri, melainkan menunjukkan kesetiaan yang sempurna, supaya di dalam segala hal mereka menjadi suatu perhiasan bagi pengajaran Allah, Juru Selamat kita. Lawanlah musuh itu, janganlah tergoda oleh segala daya tariknya yang membesar-besarkan dan segala pertunjukannya. Adalah suatu pekerjaan bagi agen manusia agar menjadi kuat, bukan dalam kekuatannya yang fana, melainkan dalam kekuatan Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kristus telah berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Resolusi-resolusi yang engkau boleh lakukan dalam kekuatanmu yang fana akan hanya menjadi bagaikan tali-tali di pasir. Tetapi jikalau engkau berdoa dengan tulus, menyerahkan dirimu, jiwa, tubuh, dan roh kepada Allah, engkau sedang memakai segala perlengkapan senjata Allah dan membuka jiwa kepada kebenaran Kristus. Maka hanya ini kebenaran yang diperhitungkan oleh Kristus, menyanggupkan engkau dapat berdiri melawan segala tipu muslihat iblis. Pekerjaan setiap jiwa adalah menolak musuh dalam kuasa dan kekuatan Tuhan Yesus Kristus, dan janji itu pun berbunyi bahwa iblis akan lari dari kita. Tetapi hendaklah semuanya menyadari bahwa mereka ada di dalam bahaya dan tidak ada jaminan keselamatan kecuali mereka sesuai dengan teks ayat itu. Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah. Bagaimana? Oleh pemeriksaan, tekun akan hatimu sendiri, dengan menjadi seperti anak-anak, dengan sungguh-sungguh dan rendah hati bergantung pada Allah, memberitahukan kelemahanmu kepada Yesus, dan oleh mengakui segala dosamu. Dengan demikian, engkau boleh mendekat kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan kita pada pagi ini memberikan poin-poin yang sangat penting. Bagaimana supaya hidup kita memiliki satu titik-titik untuk kita dapat tenang. Karena dengan demikian adalah kesempatan menjadi bagian kita untuk kita dapat berdoa. Di hadapan kita sekarang ini adalah lawan yang sangat kuat, dan kita membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Namun kekuatan kita bukanlah berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari Tuhan, dengan cara bagaimana supaya kita dapat memohon dan meminta kepadanya. Namun kita harus bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam situasi yang tenang, pikiran kita yang selalu tertuju kepadanya. Dan pada saat seperti itulah, maka kita bisa memohon di dalam doa untuk dengan tulus memohon pertolongan kuat kuasanya. Tuhan katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, biarlah sepanjang hari ini kita dapat menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berada di dalam tuntunannya, sehingga kita mampu untuk menang. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur oleh segenap berkat Tuhan yang menjadi bagian kami pada saat ini. Semoga wejangan firman-Mu menguatkan kami untuk dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami dapat memiliki perasaan yang tenang di dalam Engkau,
Dan bahkan ya Bapa, kami dapat mengambil kesempatan untuk berdoa, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami karena kami memiliki lawan yang begitu kuat. Namun di dalam Tuhan, maka kami percaya bahwa akan ada kemenangan. Berikan sukacita bagi kami sebagai umat-umat-Mu untuk dapat senantiasa bersekutu dalam pergumulan lewat doa. Pada saat ini kami menyerahkan hidup kami sebelum melangkah untuk lebih jauh lagi beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, baik di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan. Berikanlah keberhasilan ya Bapa, curahkan berkat yang berkelimpahan. Dan juga ya Bapa dalam hidup rumah tangga, agar kiranya Engkau yang akan menjadi guru hadir di dalamnya, sehingga ada kebahagiaan yang akan tercipta ya Bapa. Berkati anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, agar kiranya mereka juga tetap setia di dalam Tuhan, dan mereka mendapat meraih harapan cita-cita mereka yang akan membuat mereka juga Bapa lebih bersandar kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini, oleh karena begitu banyak bencana alam yang sedang terjadi, biarlah Engkau memberkati, agar kiranya anak-anak-Mu dapat diselamatkan ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan menolong mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan, supaya mereka dapat bangun dan bangkit kembali untuk dapat bersama berbahagia dengan keluarga. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati negara kami ini ya Tuhan, agar kiranya melalui tuntunan Tuhan terjadi bagi pimpinan-pimpinan kami, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai kepada yang terendah, dapat bersama-sama menciptakan satu kerukunan, bahkan sukacita bagi kami untuk tetap setia, dapat beribadah dengan bebas kepadamu saja ya Bapa. Ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merasakan sukacita merayakan hari ulang tahun mereka, biarlah kiranya Tuhan pertambahkan kesehatan, umur panjang, dan iman selalu dikuatkan. Terpujilah untuk segenap berkat-Mu ya Bapa. Mohon ampun dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.